Pernah kepikiran gak sih kalau permainan pingpong yang kelihatannya santai di garasi rumah kita itu sebenarnya adalah salah satu olahraga tercepat dan paling menantang di dunia? Nah, hari ini kita bakal bongkar sains di balik reaksi secepat kilat yang ada di permainan ini. Yuk, kita mulai! Kita semua tahu lah ya permainan ini kan, mungkin ada mejanya di rumah atau sering main pas lagi kumpul-kumpul. Kelihatannya kan simple ya, seru-seruan aja gitu. Tapi gimana kalau saya bilang di level profesional ini tuh lebih mirip pertarungan gladiator daripada sekedar hiburan santai? Nah, disinilah bedanya persepsi sama realita. Kita mikirnya ini game santai. Padahal kalau kita lihat dari sisi sains, wih beda banget. Pingpong itu intens, kompleks, dan super cepat. Oke, kita masuk ke bagian pertama yang bakal mengubah cara pandang kalian soal pingpong. Kecepatan dan reaksi yang dibutuhin. Ini semua adalah tantangan yang terjadi cuma dalam sekejap mata. Coba deh bayangin ini. Bola pingpong itu bisa melesat dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Itu kan sama kayak mobil ngebut di tol ya kan? Bedanya, ini semua terjadi di atas meja yang panjangnya nggak sampai 3 meter. Nggak cuma itu. Kecepatan segitu kencengnya terjadi di jarak yang super pendek. Cuma 2,7 meter. Gimana rasanya coba? Harus ngadepin peluru sekenceng itu dari jarak sedekat ini. Jadi, intinya apa? Intinya adalah kalau kita gabungin kecepatan bola yang gila tadi sama jarak meja yang pendek banget, seorang pemain itu cuma punya waktu kurang dari setengah detik buat bereaksi. Mereka harus memprediksi, gerak, terus mukul balik. Semuanya dalam waktu yang lebih cepat dari kedipan mata. Gila kan? Oke, tapi kalau kalian pikir cuma kecepatan doang tantangannya, wah salah besar. Ada satu lagi elemen fisika yang jauh lebih ribet, yaitu putaran bola atau yang biasa kita sebut spin. Udah siap buat bahas yang lebih dalam lagi? Seorang pemain pro itu loh bisa bikin bola muter sampai 150 kali per detik. Wow! Coba deh bayangin, rotasi sekencang itu terjadi di bola sekecil ini. Terus efeknya apa sih spin ini? Gini, putaran ini tuh bener-bener ngubah cara bola terbang, bisa bikin bola nukik tajam, belok di udara, atau mantulnya jadi aneh banget gak ketebak. Ini maksa pemain buat ngebaca putarannya, bukan cuma arah bolanya datang dari mana. Nah, dengan kecepatan gila dan spin yang rumit tadi, kita sekarang sampai ke jantung permainannya. Banyak yang bilang kalau pingpong itu kayak catur, tapi versi super cepat. Ini adalah pertarungan adu otak yang bener-bener intens. Ini udah masuk ke ranah perang psikologis. Pemain tuh harus terus-terusan nganalisa, ngubah-ngubah tempo, nyari kelemahan lawan, terus ganti-gantian antara nyerang dan bertahan. Di level kayak gini, menang atau kalah itu bukan cuma soal pukulan, tapi soal siapa yang otaknya lebih cerdik. Ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat ngejelasin ini. Pingpong adalah olahraga kecil dengan tuntutan kecerdasan yang besar. Wah, ini benar banget sih. Oke, jadi setelah kita lihat semua kerumitan ini, terus apa dong artinya buat kita-kita? Ternyata, main pingpong itu salah satu latihan terbaik yang bisa kita kasih buat otak kita loh. Jadi intinya gini, setiap ayunan, setiap pukulan itu sebenarnya lagi ngelatih otak dan tubuh kita barengan. Kita nggak cuma ngelatih refleks sama koordinasi, tapi juga ngasah otak buat ngambil keputusan strategis dalam sekejap. Ini benar-benar salah satu paket latihan paling lengkap buat fisik dan mental. Nah, setelah kita lihat kombinasi kecepatan super, fisika spin yang ribet, sama strategi catur ngebutnya, saya jadi punya satu pertanyaan terakhir buat kalian. Menurut kalian, mana yang lebih susah? Pingpong, bulu tangkis, atau tenis? Jawabannya mungkin nggak sesimpel yang kita kira ya.